Telepon Allah sekarang, cepat. Bilang sama Allah, pesankan tempat saya di neraka. Jangan gertak-gertak Allah. Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang mematikan manusia. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, mudah bagi Allah untuk mematikan manusia. Lagi main bola, mati. Lagi main catur, mati. Lagi bersepeda, mati. Lagi lari, mati. Bulan puasa pergi mancing, merokok, lagi mancing, rokoknya jatuh ke air, mati. Yang mati rokoknya, dia masih hidup. Maksudnya jangan serius sekali. Ciri-ciri orang jahil adalah berbicara tidak ada manfaat. Ini kata Ustaz Dedi, ini mau pemilu. Duduk sana, ngomong ini, duduk sini, ngomong sana. Ngomong sana, ngomong sini. Ngomong tentang omong-omongan. Orang ngomong diomong-omongin. Ngomongin tentang omongan orang. Coba ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah menganugerahi kita akal dan pikiran, telah mengajarkan kita melalui perantaraan kalam, sehingga kita paham terhadap syariat dan ajarannya. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Syekh Haji Zul Arafah, dan juga yang kita muliakan imam kita subuh ini Ustaz Haji Mubashirullah LCMA, hadir di tengah-tengah kita, Kepala Dinas Syariah Islam, Kepala Asrama Haji, dan juga seluruh jamaah yang kami hormati, tidak kami sebutkan satu persatu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Sejenak kita memanjangkan i'tikaf di dalam masjid ini setelah tadi kita gemakan zikir. Kenapa ada zikir? Karena kadang-kadang kita lupa. Kenapa ada dakwah? Itu supaya kita diingatkan. Kadang-kadang kita taat,
kadang-kadang ada dalam maksiat, kadang-kadang kita bersegera di jalan Allah, kadang-kadang kita lalai. Makanya perlu ada peringatan, dan Allah sudah tampilkan orang-orang yang memberi peringatan itu. Ali Imran 110, Allah menitipkan pada guru-guru kita sebagai orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, ditampilkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kita beriman kepada Allah. Semakin bagus iman kita, semakin bagus zikir dan ingat kita kepada Allah. Semakin bagus iman kita, semakin bagus ibadah salat kita. Karena salat itu adalah orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan dia mendirikan salat. Ketika kita berpuasa, semakin bagus iman kita, semakin bagus puasa kita. Tidak lama lagi, bulan 3, udah masuk lagi Ramadan. Semakin bagus iman kita, semakin kita rindukan Ramadan. Tetapi semakin tipis iman ketika diberitahu, tanya orang puasa lah. Apa dia jawab? Puasa lagi? Bentar-bentar puasa, lapar lagi. Ada satu beban bagi dia kalau keimanannya menipis. Maka kita diberi peringatan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sidang jemaah yang mulia, saya buat catatan hari ini. Alamatul jahilu 'inda Ali karamallahu wajhahu. Ada ciri-ciri orang yang jahil menurut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Jahil di sini bisa bodoh, jahil di sini bisa tidak ada ilmu, atau jahil di sini dia pintar tapi minterin orang lain. Ini juga jahil. Yang pertama adalah al-ghadabu bila sababin. Orang yang marah-marah tanpa sebab. Kita lihat dia marah. Kalon-kalon. Yang jahil. Enggak kita lihat dia marah juga. Lewat aja, hana kalon-kalon kau. Itu jahil. Hati-hati. Orang yang sering marah-marah tanpa sebab, itu artinya orang yang tidak berilmu. Dikasih peringatan dia marah. Saya pernah sampaikan di Mesir, saya kutip dari majalah Al-Manar, ada mikrobus yang mengangkut penumpang di kota Iskandaria. Lalu naik seorang perempuan tidak menutup aurat, duduk di samping seorang bapak yang sudah berumur. Ketika duduk, bapak ini kasih ingat, "Nak, kenapa kamu tidak tutup aurat? Kenapa kamu merusak pandangan sosial orang lain?" Apa urusan bapak? Nah, udah mulai.
atur-atur orang. Suruh aja anak dan istri bapak. Bukankah ini perintah Allah? Tidakkah kamu takut sama neraka Allah? Rupanya dia bawa tas. Dia ambil HP dalam tasnya. Hah? Bapak ini nanya, untuk apa? Telepon Allah sekarang, cepat. Bilang sama Allah, pesankan tempat saya di neraka. Sudah mulai masuk jahilnya. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bapak ini diam. Bus terus berjalan. Setengah jam kemudian berhenti di sebuah halte. Wanita ini duduk di pintu orang mau turun. Dia tertidur dan kakinya menjulur ke arah pintu keluar. Ketika penumpang mau turun, macet. Biasanya mau naik macet. Kenapa macet? Ada penumpang tertidur. Kasih bangun dia. Merusak kegiatan sosial orang lain. Pak, kasih bangun pak. Bapak yang tadi dimarahi. Bapak ini diam. Ini kalau saya bangunin lagi mungkin lebih ngamuk. Pak, tolong. Bapak ini diam. Lalu penumpang rame-rame kasih bangun. Bangun. Apa yang terjadi? Dia sudah mati setengah jam yang lalu. Baru saja memesan tempat di neraka. Jangan digertak Allah. Jangan gertak-gertak Allah. Allah yang menghidupkan manusia. Allah yang mematikan manusia. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, mudah bagi Allah untuk mematikan manusia. Lagi main bola, mati. Lagi main catur, mati. Lagi bersepeda, mati. Lagi lari, mati. Bulan puasa pergi mancing. Merokok. Lagi mancing. Rokoknya jatuh ke air, mati. Yang mati rokoknya, dia masih hidup. Maksudnya jangan serius sekali. Orang yang sering marah-marah cemberut, kemarin saya ikut seminar kebudayaan Islam. Kata pemateri, profesor dari UIN katanya, coba lihat wajah orang Aceh, ini beliau sampaikan, di lampu merah. Cemberut atau bahagia? Ini yang hadir di sini adalah orang-orang pintar semua. Karena semuanya bahagia, semuanya ceria. Begitu zikir bahagia. Tapi di lampu merah, kata beliau, beliau mungkin buat penelitian. Jadi hati-hati. Kalau ada orang shooting di lampu merah itu apa mau dilihat kita nggak tahu. Itu seperti ada masalah atau terus marah-marah. Padahal Allah memberi kita mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul asra. Al-Baqarah 185. Allah berikan mudah bagimu dan tidak ingin sulit. Lalu ketika ada orang yang hidupnya sulit, itu karena dirinya. Ketika ada orang susah untuk di jalan Allah, itu karena dirinya, bukan karena Allah. Hari ini ada yang bangun tadi jam 4, dimudahkan oleh Allah karena sudah berazam tadi malam.
Dimudahkan bagi Allah. Kaum muslimin yang mulia. Yang kedua, sebab dia kalau ada poin terukur sana, nanti nggak ngambang. Wal kalamu fi ghairi naf'in. Ciri-ciri orang jahil adalah berbicara tidak ada manfaat. Ini kata Ustaz tadi, ini mau pemilu. Duduk sana ngomong ini, duduk sini ngomong sana. Ngomong sana, ngomong sini. Ngomong tentang omong-omongan. Orang ngomong diomong-omongin, ngomongin tentang omongan orang. Coba ulang sekali lagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Udah dibilang diam saja, diplesetkan lagi. Kenapa diam saja? Diam itu emas. Kalau istri minta emas, diam saja. Diplesetkan lagi. Artinya apa? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kita lihat di TikTok, kalimat yang keluar cacian, makian, yang seumur hidup saya tidak pernah saya dengar, baru kali ini saya dengar. Ada yang dari laki-laki, ada yang dari perempuan. Mahir sekali dia memaki-maki orang. Bukan hanya manusia, kadang-kadang sapi pun kena. Tapi harus bahasa Aceh. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak pas. Misalnya dia mau memaki, pergi kejar lembu, biasa aja, nggak menyentuh. Tapi waktu ikut dalam bahasa Aceh, memang kita mau. Kalau pergi kejar lembu kan, jalet lu mau. Itu baru tingkat jalet. Belum lagi di atas itu, belum lagi dimaki ayahnya, keturunannya. Ya Allah, ini jahil. Saya nggak sebut orangnya ya, tapi orangnya ada dan kita tahu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar dari mulut beliau semuanya bermanfaat. Dan beliau tidak akan bicara kalau tidak bermanfaat. Jadi Nabi itu sedikit bicara. Kalau kita sedikit-sedikit bicara. Nabi itu sedikit-sedikit zikir. Kalau kita sedikit kali zikir. Nabi itu sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedikit kali sedekah. Jadi sedikit-sedikit ini kita kejar. Kalau berbicara itu yang penting. Etika berbicara tidak membicarakan setiap yang kita lihat. Tidak membicarakan setiap yang kita dengar. Kemudian etika berbicara, jangan bicara kotor. Dia baca Al-Quran, akhlaknya tidak sebagus Al-Quran. Dia basahi bibir dan lidahnya dengan zikir, lalu dengan lidah dan bibir yang sama dia maki-maki orang lain. Dia angkat tangannya berdoa tinggi-tinggi. Dengan tangan yang sama dia teken kwitansi palsu. Dengan tangan yang sama dia bunuh saudara sendiri. Maka dalam puasa disuruh menjaga ngomong. Dalam haji, tahun kemarin saya jumpa Ustadz di sektor 10 Mispalah. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Kalau sudah meniatkan dalam berhaji, jangan rafas, jangan fasik,
Jangan berkata tidak senonoh, jangan berkata kotor. Merayu pun tidak boleh, apalagi berkata kotor. Jangan suka berdebat yang tidak penting. Itu kan ada debat kusir. Nah, itu rupanya saya baca dari mana asal debat kusir. Buya Hamka naik apa namanya itu kuda yang dengan bendi, delman. Begitu Buya Hamka naik, yang bawa ini namanya kusir. Begitu naik, kudanya buang angin. Kata kusirnya, maaf Buya, kudanya masuk angin. Kata Buya, enggak, barusan keluar angin. Enggak Buya, kuda saya masuk angin. Loh, kata Buya, barusan saya dengar kudanya keluar angin. Jadi debat kusir itu terus itu aja, kata Buya, enggak selesai. Beda dengan debat kandidat. Itu ada waktunya. Itu ada Pak Jainal di sini, kandidat. Jadi itu ada waktunya. Ada durasinya, ada yang pimpin, ada endingnya, ada janji-janjinya. Jaga mulut dari ghibah, dari fitnah, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu etika dalam berbicara. Yang ketiga, wal atiyatu fi ghairi mawdi'iha. Orang-orang yang memberi bukan pada tempatnya. Ada duduk-duduk main batu, belum kopi wah. Ada santunan yatim, ada kegiatan agama, dia nggak mau, jahil. Ada teman-teman lagi minum, dia bayar. Hutangnya banyak, nggak mau bayar. Nah, itu jahil. Naktir teman mau, punya hutang nggak mau bayar. Nyambut malam tahun baru habis-habisan. Kegiatan agama untuk jalan Allah. Sikit-sikit acara, sikit-sikit acara. Acara cuman sikit, marah dia. Sikit pun dia nggak mau. Memberi itu yang terbaik. Memberi itu membangun hubungan sosial. Memberi itu adalah karakter terbaik. Yang keempat, cuman 7. Tapi nggak sampai jam 7. Yang keempat, wa alla ya'rifu sadiqahu min aduwihi. Ciri orang jahil adalah tidak bisa membedakan mana teman, mana lawan. Artinya apa? Mana musuh, mana yang membenci Islam, mana yang menista agama, dia nggak paham dan ikut-ikutan. Teman itu siapa? Sesama Muslim, itu teman. Lawan itu siapa? Nah, ini ada yang salah lawan. Oh nyan lawan politik. Keliru. Lawan kita, musuh kita syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kamu ikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kawan bukanlah yang berbohong. Kawan bukanlah yang manas-manasin. Kawan bukanlah yang menjerumuskan kita ke jalan yang sesat. Kawan itu adalah orang yang mengajak kita taat kepada Allah. Seperti hari ini ada grup WA, diajak untuk subuh keliling, diajak untuk taat kepada Allah. Yang kelima, wal ifsya'us sirri, menjaga menyebarkan rahasia-rahasia pribadi, itu jahil. Dibuat di WA-nya,
statusnya, yang dia jelekkan suaminya, yang dia jelekkan keluarganya, pribadinya. Padahal telepon itu sel. Makanya ada Telkomsel. Sel itu sebenarnya udah di kamar-kamar, udah di sel-sel. Jangan tahu orang lain. Tapi informasi privasi yang rahasia, yang rumah tangga itu diungkapkan di media sosial. Jahil. Yang keenam, watsiqatu fi kulli ahadin. Percaya pada semua orang. Ada pinjol, pinjam, percaya juga. Ada judi online, ikut. Ada diajak gabung dalam kelompok tertentu, ikut. Semuanya percaya, tidak bisa memilih, tidak bisa memilah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita terus meningkatkan takwa kepada Allah. Menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Walladzina hum liamanatihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janji yang diberikan kepadanya. Jadi ini beberapa ciri-ciri orang yang jahil. Mudah-mudahan kita terus mengingat Allah, kita terus bersama Allah, dan Allah berikan kita kuping dua untuk banyak mendengar nasihat. Allah berikan kita mulut satu supaya jangan banyak ngomong. Demikian saja, jangan saya banyak ngomong. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon diperbanyak maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.